Kalau itu anak sehingga Wajah lagi bagi. Mana teman-teman paling amat berseparing sama Allah yang atas kita beristimewa iklan kumpul. Indah usah temen kelakuan manti sapane wong yang tak kita kuasa peman. Manane Yakob tegese wedi sapa man Allah ing Allah. Wa yasbir lan sabar sapa man alama ing atase perkara ya ana lugu kang merkole sapa man ing man. Fa inna wa mongko satemene Allah ila yudi ora nyanyi ana sapa Allah ajrul muslimina ing ganjarane wong sing nglakoni ihsan. Pilih tetep ing dalam dawu al-muslimin wa tudzahiri utai ngletakno isim dzahir. Manane al-muslimin mau di al-mutmari ing panggonane isim dzahir. Mestine iku innahu mayattaqi wasbir fa innahu la yudihu dan hu balik teng man. Kalau padha matur sapa ikhwati Yusuf, tawa demi Allah. Lakat asaroka teman-teman milah ka ing sira. Faddola tegese ngutamakno ka ing sira sapa apa. Faddola tegese ngutamakno ka ing sira sapa apa ale nangalano ing atase kita. Bil mulki kelawan jabat raja atau bil mulki kelawan kerajaan wa ghiri lan yani al-mulki. Wa inna kelakuan mukofafatun ewa inna tegese sak temne kita kuna kita iku lakoti inayektine wong sing salah kabeh. Atimina tegese wong sing dosa kabeh di Amerika ing dalem tentang sira di Amerika ing dalem urusane sira. Fa adallana laka mongko saiki wis nyinakno sapa wana ing kita laka menakno sira. Kala dawuh sapa Yusuf la tasrifa alaikumul yaum. Lata riba ora ana saling menghujat iku maujud. Aitaba tegese ora ana maidu iku maujud. Alaikum ing atase sira kabeh al-yauma ing dalem iki dina. Khoso ngertemtokno sapa Nabi Yusuf bu ing dawuh al-yauma bizikri kan kasebut ya anahu krasane al-yaum kumadinatu tasribi iku tempat panggonane menghujat utawa napa. Melehno cara Jawa melehno. Faqir mongko liyane hadal yaum awla iku lho utama. Ya firum muga nyepura sapa Allah wala kumaring sira kabeh wa wa ta'ala wa arhamur rahimin iku welas-welase dat sing welas wa ta'ala lan takok sapa Nabi Yusuf ing iwah anabi saking bapak Ikhwan faqalu mongko padha matur sapa Ikhwan zahabat aina zahabat ilang apa aina mripat lorone abu ni faqala mongko dawuh sapa Yusuf idhabu bi komisi hada Ida budalono sira kabeh bi komisi kelawan jubah ingsun. Hada ya ikilah komisi. Wa wa ta'al komisi Ibrahim iku jubah Nabi Ibrahim. Allah dirupane komis labi kang nggo sapa Ibrahim ing komis. Sina ukiana likane dilempar sapa Ibrahim tinari ing dalam geni. Karena ana pal komis fi uluki ing dalam gulune Ibrahim fil jubbi kana ana apa komis iku fi uluki ing dalam gulune Yusuf ing dalam lahir Yusuf. Fil jubbi ing dalem pasibuan sumur piwaya pati jubbi wa wa ta'al komis menal jannati sangi swarga amaru merentahno amaru bi Jibril bi irsali amaru merentah ing Yusuf sapa Jibril bi irsali kelawan ngeterno komis to kelan ngirimno komis pakora lan dawuh sapa Jibril innabi sak temne iku ing dalem komis rihan ana bau walayu kalan ora den tumibakno apa komis alam talan ing atase wong sing den coba illa ufiya kecuali den paringi mari sapa al mubtala fa'alquhu ala wajhi abi yakibasira fa'alquhu mongko ngusapno sira kabeh utawa ndakok sira kabeh terus saniki iki ngusapo sira kabeh uke al komis mbok usapno ala wajhi abi ing atase wajahe bapak ingsun. Nah, sebab utakno ya ati mongko bakal teko sapa abi. Yasir tegese dadi sapa abi dadi iku basiron wong sing iso ningali. Wa tulan nek ana sira kabeh ning sunbian dikum kelawan keluarga sira kabeh asmaina khalis kabehane. Wala apa sodatan semangsane wis metu apa al-iru apa kafilah ikhwatu Yusuf. Korojat tegese metu apa kafilah rombongane dulur-dulure Yusuf. An-Ari di Misra, saking batas kota Mesir. Ini ku batas kota Mesir, kota Kan'an. Kala mengucap, sopo abuhum, sopo bapak ikhwan, maksudnya Nabi Yakub. Liman maring wong hadoro ingkang hadir sopo mamin bani, saking anak-anak Yakub. Wa auladihim, lan anak-anak bani. Inilah ajiburi Yusuf.
Ini saat temen ingsun lah aji kene metu ingsun Riha Yusuf ing ambune Yusuf. Au salat gunung ibakno utawa nung mekakno menyampaikan lu ing Riha Yusuf ilahi maring Yakub apa asoba apa angin soba. Apa asoba apa angin soba. Bi'idnihi lan idine Allah Ta'ala masih rota salah sati ayamin ing jarak 3 dina. Au sama niyatin utawa lu au aksara tolu yakin. Laula antu panijun komorangan ke goblok sira kabeh ingsun. Usah diuti ke orang nganggep goblok sira kabeh ingsun laksud datumun yektene bener sira kabeh ingsun. Kalau padha ngucap sapa bani sing diomongi Nabi Yakub lalu maring Yakub apa demi Allah inaka satune panjenengan lagi lali yektene ing dalam kebablas jenengan. Khoto ikat kesalahan jenengan al-qadimi kang dhisik. Manane salah kebablas min ifrotika ngene iku kebablase panjenengan berlebihane jenengan di mahabbati ing dalam seneng ning Yusuf waraja ilika ilan arep-arep ketemu ning Yusuf ala budil arti ing atase suwene mongso. Falama anja mongko pangsane teko utai anu zaidatun zaidah apa al-basyiru apa berita gembira. Maknane berita gembira iku Yahuda tegese teko sapa Yahuda bil komis lan gowo gamis gowo juga. Wa kana lan ana sapa Yahuda iku sama iku tau gawa sapa Yahuda komi sadani ing juga Yusuf sing penuh darah. Jadi udara hubungan rin zaman apa ngakali Nabi Yakub. Fa akaba mongko seneng sapa Yahuda ayu farihal yen to bunga sapa Yahuda ing Yakub kama ahzana kaya oleh tau wisana sapa Yahuda ing Yakub. Alqa wa ala wajhi mongko numibakno sapa Yahuda ing napa komis. Etoro kate sing ngusapno sapa Yahuda al-komiso ing komis ala wajhi ing atase wajahe Nabi Yakub. Fartanda mongko bali sapa Nabi Yakub roja sing bali sapa Nabi Yakub oleh bali basiron hale wong sing iso mirsani. Kala dawuh sapa Nabi Yakub alam akulak. Ana orang ucapun sunnahku maring sira kabeh. Ini tak temen sun alam iku ngerti ingsun minapa saking Allah. Maing perkara ta alamuna kang ora ngerti sira kabeh. Kalau bodoh matur sapa ikhwan Yusuf, ya abana do bapak kita, istaghfir. Kalau aturi jaluk sepuro panjenengan nana maring kita. Guru bana ing grogro kesalahan kita. Inna satemene kita kunalo kita iku koti inai wong sing salah kabeh. Kalau dawuh sapa Nabi Yakub saufa astaghfir, bakal jaluk sepuro ingsun lakum krana sira kabeh robi ing pangeran ingsun. Inna satemene robi wa al-ghafur sing akeh nyepurane ar-rahim tur akeh welase. Akhara ngakirno sapa Nabi Yakub dari kaing kono-kono donga ilah sikri utawa ilah sahari marang mutus sakur. Ilah sahari marang mutus sakur liyakuna supaya ana donga iku akroba luwih parek ilah ijabati marang disembadani. Awila lena Jumat itu diakhirno marang malam dina Jumat. Sumatawa jalu mongko nuli padha menuju sapa Yakub lan Bani Hizis danten ila Misra menuju Mesir. Wahoro jalan mapak utawa metu sapa Yusuf litawakihim krana mapak ning Yakub lan Bani. Falam madha Allah ala Yusuf awa ilaihi adoi. Falam madha Allah mongko pansane manjing sapa Yakub lan Bani ala Yusuf atas Yusuf. Fi madrobi ing dalam perkemahane Yusuf madrob itu maknane kemah. Fi madrobi ing dalam nggon perkemahane Yusuf. Awal mongko mendekap sapa Yusuf, doma tegese mendekap sapa Yusuf ilahi maring Yusuf. Agawe ing bapak lorone Yusuf, wong tuwa lorone Yusuf. Agawe tegese bapak Yusuf, Almahulan ibu Yusuf, awala tahu to buli Yusuf. Wakala lan dawuh sapa Yusuf lagu maring kabeh udkuru Misra. Mlebu sira kabeh Misra ing negara Mesir. Insyaallah. Aminina hadis sentosa kabeh. Pada waktu mongko padha manjing sapa Nabi Yakub lan sak bala-balane wae sak bali. Wajalan dalam pinarak sapa Yusuf arasari ing atase kursine Yusuf. Walau alang ngangkat sapa Yusuf abawi ing bapak wong tuwa lorone Yusuf. Ajlasan tegese ngungguhno sapa Yusuf guma ing abawi ma'ruf serta Yusuf. Alal arsi ing atase ranjang utawa singgasana asare tegese singgasana. Wa qarrulan padha ndiluk sapa Yakub lan kabeh. Agawa kese bapak lorone Yusuf kuatulan dulur-dulur Yusuf lalu maring Yusuf oleh korru sujatan hale wong sing dimblok. Kasus ngenten ndiluk terus
penghormatane Cina. Sujud dan kinain tegese sujud dilo. Nggih napa. Wae dilo. Lawat ujabaten ora kok nganti sujud ngotakno napa? Bathuk. Nanti ora kok sujud salat. Wa kana lan ana apa iki la sujudan kinain. Sujudul kinain mutaqiyatun iku penghormatane Yakub lan ikhwatihi dari zaman hingga mengkono-kono zaman. Wa qala lan dapo sapa Yusuf ya abadi hada takwiru ya. Hada utawi iki la kejadian to derajat iki iku takwiru ya iku barokae iso nebak mimpi ingsun utawa takwiru ya iku kejadiane mimpi ingsun min kok saling sedurunge iki. Kok jalan teman-teman gawe kae ya sapa robi pengiran ingsun sakon kelawan Waktu taksaran teman-teman berpuji soporo bibi ingsun ilaya maring ingsun it akrojan nalikane wis ngetokno sapa Robi ni ingsun nasi sini saking penjara lamya kula ora sapa Yusuf minal jubli saking sumur mergo takar ruman krana mulyana li Allah takjala supaya ora dadi izin sapa ikhwatu dulur-dulure Yusuf Wajah Allah Yusuf, wajah Allah nek ana sapa Allah, wajah Allah nek ana sapa Allah bikum lan sira kabeh minal badi saking desa ibadah tegese saking desa. Min bagian nazaka tak setan rusak atau sing rusak sapa setan. Beni antarané ingsun wa beni kuwati lan antarané dulur-dulur ingsun. Inna rabbi tak temen ngira ingsun latifun dan sing welas imam mari perkara ya sak kang ngertana sapa rabbi. Inna wa ta'ala rabbi wa alimu tasing kersa bil iklan makhluk rabbi al-hakim tur tasing bijak fi sun'ihi ing dalam tindak lampai rabbi wa qamalan jumeneng indahu ana ing sandini Yusuf sapa abu bapak Yusuf arba'an wa isrina sanatan melok Yusuf dalam masa 24 tahun awas sapa akrota sanatan utawa sekitar 17 tahun wa kanat ana pemuda sira kuwi masa perpisahan Yusuf pisan be Yakub iku sama ni asrota iku 18 tahun awal bayi nawa sami ni asalatan wa qadara lan tumeka ing Yakub apa almau kematian Papaso mengkewasiat sapa Yakub Yusuf wasiat ayam milan yen tong gawa sapa Yusuf ing Yakub wayat panarulan mendem sapa Yusuf ing Yakub indabi ana ing sandinge bapak Yakub berarti sandinge itu Nabi Ishak Yusuf bin Yakub bin Ishak Pamado mengangkat sapa Yusuf binafsi iklan awak dhewe Yusuf maksudnya dipikul dhewe bapak wa panarulan mendem sapa Yusuf ing Yakub samata ing dalem kono-kono panggonan samata ing dalem kono-kono panggonan dijajaro Nabi Ishak Tuma ada mengkono ibadi sapa Yusuf ila Nasra maring Mesir. Wa qamalan jumeneng sapa Yusuf badhe sawise kematiane Yakub salah sama istri nasanatan ing masa 23 tahun. Walau kata tumangsane sempurna apa amruhu urusane Yusuf. Pak Ali malah ngerti sapa Yusuf ana sak temne kelakuan layak dumu iku ora langgeng sapa Yusuf. Takut mongko bronto ana suhu apa kejiwaan Yusuf ilal malik dari utawa ilal mulk dari mari kerajaan sing abadi. Pakola mongko dawuh sapa Yusuf Rabbi qad ataitan. Rabbi doberan ingsun qad ataitan teman-teman paring panjenengan ingsun nal mulki saking kerajaan. Wa alam ta'ala mulang panjenengan ingsun minta wil ahadis saking nakwil pira-pira mimpi tak diruya tegese nakwil mimpi. Fatir samawati hendat sing ngatur pira-pira langit wal ardi lan bumi. Khaliqat samawati tegese ingkang gawe pira-pira langit wal ardi lan bumi. Antau te panjenengan kuali ku kekasih ingsun. Ayo mutawal li masolihi tegese sing nguasani pira-pira kemaslahatan ingsun. Di dunia ing dalam dunia wal akhirat lan akhirat. Tawaffa kula ori mateni panjenengan ingsun muslimat khalil keadaan Islam. Wa al-iknilan kula aturi metokno panjenengan napa mempersatukan panjenengan ingsun bisolihin lan wong sing saleh-saleh kabeh iku min abai iku bapak-bapak itu. Pak samangka urip sapa Nabi Yakub usbuan ing pira-pira minggu. Tadi kitab niki kurang usbuan terus dalika anak al-aksara usbuan fa'asa ba'da dalika fa'asa ba'da dalika usbuan awal walagu mi'atun wa isna salah tadi. Selamata walagu. Kita perlu kata selilang. Jadi, ngerti kita dengan ini.
Wa asalan urip sapa Nabi Yusuf badha dalika usbuan ing pirang-pirang minggu wa mata lan kabudut sapa Yusuf. Walau lan iku tetep Yusuf mi'atun utawi umur 100 wa isruna sanatan lan 20 tahun berarti 120 tahun. Wa tahasyalan dadi rebutan. Nggih, wa tasyahalan dadi rebutan musyahar maksudnya irinan sapa al-misrun biro-biro Mesir bikop iki ing dalem kubur ing dalem mendem ning Yusuf. Pada alu mongko gawe sapa al-misriyun ku ing Yusuf disuduke ing dalem pertingin marmarin saling marmar. Bagaimana ulang padha mendem sapa Mesir ku ing Yusuf di alam nil ing dalem nil sing paling dulu. Lita umat supaya baru sungsir kaso. Lita umat supaya nyumrabai kepala barokah dari bayi yang sisi lorone nil. Wa mane kuburane nabi dawa dhuwur merapi ben kuwabe dening isor tetu keduman oke mau ikliru ajar patu para ana musuh cinta lan pintu akan ora ana entah iku musuh timuti kedue kerajaan apa dari kate mengkono kabeh dari kalimat kurban amri Yusuf min ambalu iki setengah sangi pira-pira cerita barang gaib akhbar iman kese pira-pira critane perkara bakang wae apa antara sangi sira ya Muhammad. Noti ikang paring wahyu ingsun bi ing dalem ileka maring sira. Wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad sadhim ana ing sandinge ikhwati Yusuf lan ikhwati Yusuf. Itat mau nalikane padha bersepakat sapa ikhwati Yusuf amro ing urusane ikhwati Yusuf. Tikai ing dalam ngreka dhewe Yusuf. Ajamu sing padha niat sapa ikhwa alaihi ing atas Yusuf. Wa rum halate ikhwa yang turuna ngreka dhewe sapa ikhwa di lan Yusuf. Elam tak dulu, tegese orang nekani sira Muhammad hum ing ikhwata Yusuf. Fata ni pamtos bebe ngerti sira Muhammad kisah tagum ing critane ikhwati Yusuf. Patut pira mengko nyritakno sira Muhammad dia kelawan kisah. Wa ina makotala anusne hasilaka bi sira wa ilmu apa ngerti ning kisah min jihadil wahyi saking arah wahyu. Wa ma asaruna salan ora ono teaka yang rusak ahlama kata tegese penduduk Mekah. Walau harus karena janton niat teman sira Muhammad ala imanihi kowe tenanan lah oleh berjuang wong-wong tetep dimukmini itu tetep ora gelem iman wa ma tasalu alaihi min ajr lan ora ya sira Muhammad ing penduduk Mekah alaihi ngatasi Quran ayat Quran ajr sanging upah tak butuh kang alaf sira go ing ajr ini dua ora te Quran ayat Quran bila zikron kecuali dikir itu tun tegese nasihatil alamin ajr umta alam. Ini kalau kata kami saking dalam bulan niati apa nih mumpung bulan Muharram ini ceritanya berapa? Bernyata gitu loh terangkan. Oh intinya cerita niku Yusuf niku akhirnya nopo ngaku nanti ini Yusuf. Jadi Yusuf niku intinya akhirnya ngaku nanti ini cinta Yusuf. Niku kan kitab-kitab sarah diterangkan. Ketika dulur-dulur Nabi Yusuf itu kan menyoal, kan tidak tahu kalau si raja itu dulur yang tahu di sio-sio itu ngertos. Ketika ngertos, Binyamin itu kan ditahan oleh Yusuf berjasar di budur nyawa. Dari dulur-dulur Yusuf, kalau iya sering faktor saroko aku lalu mengkot. Nah panjang Binyamin punya nyolong Yusuf kalau kakak ini penggawaannya di nopo nyawa. Iku sakjane Yusuf sempat murka, kepen hukum dulu-dulu itu kok CLE cangkeme. Kenapa? CLE. Dasar itu wis kuwasa. Tapi ketika mau dihukum, beliau sempat memutuskan dieksekusi, mau dihukum. Si dulur-dulure mengajukan permohonan innalahu aban syekhon kabiron fatus ahadana maka. Raja Bunyamin di bapak sing rentah. Mbok nanakan ke Bunyamin. Aku wae salah sitok dari kita. Bunyamin kesayangan bapak itu tua. Nak nanti mbok tangan kok bapaknya nopo jenenge meranan. Jadi iso kan mikir. Padahal bapak Bunyamin maksudnya dicinten tak dicinten. Ya kok bapak itu mulai dari Muhammad dan nopo. Walhasil akhirnya pulang. Ketika pulang ini tenggine cerita-cerita kitab syarat yang buatan diterangkan tentang kitab berikut itu.
Ketika bapak Nabi Yusuf itu Nabi Yakub, Nabi Yakub dikai informasi nak Binyamin ditahan seorang raja Mesir. Mereka dituduh nawa. Itu terus kirim surat. Kirim surat itu ngambil nama kebesaran. Namanya Min Nabiillah Yakub. Ini surat dari Nabinya Allah Yakub. Jika anak saya salah dan engkau tahan, maka saya keluarkan atas nama hukum Allah. Tapi nak anakku rasa salah untuk tahan, tak pas atau ngerti hitung turunan raklar mana. Jadi udah dimulai dicek istilah yang patuh untuk hitung turunan raklar nama. Jadi mulai dari itu ono istilah terus kueri tak anak turun ini. Jadi ono suge tak anak turun ini, ono kiri tak anak nama turun. Nabi itu tambah yakin bahwa itu saudara-saudara dia karena suratnya Nabi Yakub itu khas nubuwah, khas nubuwah. Walhasil Nabi Yusuf terus memutuskan timbang berlarut-larut, dia menunjukkan nak dia ini cinta Yusuf. Ketika dia ini menunjukkan nak Yusuf, dulu-dulu mulai kenal, inna kala anta Yusuf, apa betul kamu Yusuf? Terus kola anak Yusuf, yo aku itu Yusuf. Nah, kesimpulan dari cerita tentang Yusuf adalah, nah, begini kitab-kitab diterangkan. Nabi Yakub niku nanti nyembelih anak sapi, pedet terus. Gitu, Jawa pedet. Niku di depan ibu, di depan apa? Terus ibu sapi niku jaluk ning pangeran Gusti Nabi Yakub kekasih jenengan. Tapi dia sembrono nyembelih anakku ning arepku. Kudu jenengan hukum tahu pisah anak kesayangane kaya kula terpisah mbek anak kula. Di pangeran adil dituruti. Nah contoh kasus ekstrim disembelih, tapi napa? Dituruti. Akhirnya Yusuf dipisah kalian Nabi Sinten. Ya. Mengenai kita diterangkan oleh Abdul orang aja anak ya, Abdul anak tapi orang aja anak boy. Jadi di umur menyusui itu tidak boleh nopo di. Mengenai ada kiai yang fatwa tentang sapi wedok dikawin suntik mau sapi orang lain mati seks. Itu ora doleh. Kon nglairno loro kok tapi ra ora nikmate napa? Iku yo doleh. Napa? Dan jadi sampeyan sapi ku protes ya Allah saya di dunia dan diberi kenikmatan napa? Iku yo ono sing. Mergo dipisah anak tapi yo loro kok nek kon nglairno tok tapi ra tau napa? Sementara mengutane tukang suntik amen. Sapi sampeyan mensomasi wong-wong sing tukang nyuntik napa? Mulane kata iki sing fanatik semua nyuntik sapi dhewe. Sakit karo rasa dhewe kata. Ya masuk akal cara hukum gitu. Karena gitu tadi cerita-cerita bahwa keadilan Tuhan itu juga menyentuh nenggone alam hewan. Ya, juga menyentuh ning alam napa? Hewan. Sehingga banyak nabi yang diadili karena kesalahan terhadap hewan. Ya, kesalahan terhadap nopo hewan. Termasuk yang cerita paling berbeda ya Nabi Yakub niku dihukum pisah mbek Yusuf. Mergo nanti nyembelih anak sapi ngarepe mbok nopo. Jadi banyak cerita-cerita yang demikian. Terus ulama-ulama fikih menyiapkan apa boleh menyuntik sapi yang supaya dia hamil. Itu kata saudara ini tidak boleh. Mergo sakit sapi itu, kapan kelahiran terus, ojo kok ibu-ibu. Kelahiran sakit guru, sakit. Mana wong butuh bukti wong tua. Kelahiran kula. Kok banyak malih Bu? Itu kan kasusnya kenapa diulang lagi, mau sakit lagi? Ya karena masih menikmati hubungan apa? Dan tadi sapi kalau lahir nonton tanpa menikmati hubungan apa? Masa sakit, no? Terus, misalnya di pamani haram ya ora populer. Di pamani haram tentu tidak apa? Populer, tapi di mana nih Bapak Ibu kita. Walhasil akhirnya Yusuf itu dipertemukan Nabi Yakub. Dipertemukan Nabi Yakub lewat proses yang panjang. Jadi udah gini cerita-cerita. Ketika Nabi Yakub mau ke Mesir, karena sudah yakin itu Yusuf. Karena Yusuf itu seorang raja, itu dipapatkan perbatasan. Dipapatkan perbatasan. Jadi sebelum beliau datang, Nabi Yusuf sudah memperskemahan di perbatasan Mesir dengan 4.000 pasukan. Iku semua pasukannya itu nganti kalung emas, nganti kalung kebesaran. Nabi Yusuf tenggine perkemahan, ada di raja-raja besar. Pas Nabi Yakub rawuh,
Dari Nabi Yakub kiai di lugu ning dikon di lugu. Dari sakone. Sak Mesir padang pasir 4.000 pasukan pun penuh padang pasir penuh pasukan. Dari Nabi Yakub ya Yahuda Al-Wa Fir'aunu Misra. Fir'aunu nama gelar ya kados. Fir'aunu nama apa? Yahuda. Apa iku pasukane wong Fir'aun. Jadi kalau wong sing mulya ngono iku kok Fir'aun sing mulyane maksudnya wong lungguh wae kok dikapal wong Fir'aun. Patan. Jadi Yahuda. Boten niku anak dengan segera pulau dia mesti kok. Niku anak itu dengan segera pulau. Ya, kalau ada Nabi Yakub di papar Nabi Yusuf serangkulan semacam-macam terus niku cerita warafa ya al-arsi wa qalu lagu napa sujud. Lah wa qalu lagu sujud itu makna dasarnya kan jungkel kelawan sujud. Tapi itu disepakati oleh ulama Islam seluruh dunia bahwa sujud yang kayak sholat itu tidak boleh dilakukan untuk siapa saja selain Allah. Sehingga kalau ada ayat waqarul lalu sujud dan jungkel cara sujud itu mau ditafsiri sujud dan hinain memanduk tak paham. Jadi kadang paham ya tentang mengatakan kasus film-film Cina mana mengatakan. Jadi begitu. Tidak ada ulama yang membayangkan saudara-saudara Yusuf sujud ngatus jungkel sujud sholat. Ini perlu dicatat. Tidak ada ulama satupun yang membayangkan waqarul lalu sujud ngatus kasus sholat. Karena itu muhtasun lillah. Sujud yang kayak itu hanya untuk Allah. Siapapun dibegitukan pasti musyrik, termasuk Nabi Muhammad sekali. Sebab itu sujud yang terjadi pada Sinten Yusuf, semua ulama menggambarkan namun tidak. Sujud dan sinahin, lawat ujabatin. Kata Imam Ghazali tadi, lawat itu apa? Jabatin. Orang nanti kalau sujud ini perlu dicatat. Begitu juga zaman Nabi Adam. Ketika Allah menyuruh para malaikat sujud pada Adam, itu ya bukan sujud kayak apa sholat. Ini bukan juga. Paham ya? Terus itu harus dicatat. Jadi kita ini berlebihan. Nah, rumah tersebut dua bokong mati melungker, itu tidak. Mau cukup gitu. Sujud dan sinahin, kata Imam Suyuti, lawat ujabatin. Karena kalau sampai begitu itu muhtasun lillah. Kalau sampai yang kayak sujud di sholat itu khusus spesial bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kata ulama itu jika dilakukan pada siapa saja hukumnya murtad. Ya hukumnya apa? Murtad. Terus mulai sekarang kalau ada cerita-cerita sujud selain Allah, misalnya kita Heraklius cerita apa bentuk-bentuk penghormatan, itu tidak ada yang sampai waktu jahar alal arti. Ini sudah sampai. Ya, kenapa? Tidak sampai. Hanya sujudan apa? Tahiyatin lawatu apa? Boleh. Sing nak cerita ontok kusumone iki kuwi. Kalau Nabi Yakub itu dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta Nabi Yusuf niku gak ada warisan gamis baju ontok kusumo atau kali jogo niku. Sing warisan saking Nabi Ibrahim. Nah niku gak ada rahmat ngomong mujizat. Nah tidak kok tenggene tiang sing berpenyakit mesti disembuhkan. Hasil itu digomobati Nabi Yakub terus mari. Terus kemudian beliau ketemu Nabi Yusuf. Lalu sing masalah oke malin masalah syariat. Nabi Yusuf meskipun dia orang hebat juga panutan, tapi dia tidak akan jadi syariat kita. Karena kita akan kena kitab anit tabib millat Ibrahim sebab itu sholawat kita ya umat sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholli ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Kenapa Nabi Yusuf tidak mungkin jadi syariat? Itu nanti bahaya, cara saya itu bahaya. Nyata bahayanya dengan Nabi Yusuf itu akhirnya dia jadi raja di Mesir. Terus dia mulai yang mengelola sistem hasil tani untuk mencukupi kebutuhan orang Mesir. Untuk Nabi kita, ini hadis-hadis kudsi, ini rumah tenang. Untuk Nabi kita, hadis-hadis kudsi. Nabi yang jadi raja itu kan banyak. Yang paling populer itu King David, Raja David. Ini orang Islam nanti nyebut Raja Daud. Terus Solomon, ini orang Islam nyebut apa? Sulaiman. Kemudian ada yang jadi raja juga akhirnya. Ini pun Nabi Yusuf. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Muhammad karena perbandingan nabi-nabi dulu ono sing kere banget kaya Nabi Ayub.
Amen buka kudikan panggil buka nopo kudikan. Jadi waktunya rasi itu dakwah buka nopo kudikan. Misalnya Nabi ngono ya parah rasi itu dakwah membuka itu ya resiko. Tapi Nabi jadi raja Nabi Muhammad dan Nabi Dawud dirujuk sangat pulau. Itu ya rasi itu dakwah. Ribet ngurusin nopo kudikan. Kaya Sulaiman luwih parah meneh. Bapake 90 tahun itu Sulaiman kabeh dibayar minimal 300. Kalau didarani 1000, tapi ulama sing ngitung pokoke tak duwe 300. Wong 90 tahun kakean, anake luwih kacau meneh malah pinten. Kalau didarani 1000, tapi tak pikir ono bapak 90 tahun yo banyak. Nek bapak berdik kan luwih berdik. Sehingga Nabi Sulaiman itu ketika diarani Nabi tidak kepintu. Kanjeng Nabi Muhammad itu nanti cerita wong soleh itu ka Sulaiman. Walhasil kan nyebut wong soleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, termasuk Sulaiman. Wong Yahudi kuwi mana? Muhammad legobrol. Sulaiman raja ora nabi. Wong nabi kok ngono kelakuane, kok bojone wae kerajaane macam-macam. Sampai ana ayat turun khusus bebasno Sulaiman saka tuduhan wong Yahudi. Jadi kuwata ka umat saya ing alam mulki Sulaiman. Wa maka para Sulaiman walakin nasati nakafaru yu'alimunan nasab. Jadi Nabi Sulaiman itu nabi yang untuk nabinya itu diperkenalkan Nabi Muhammad. Mergo wong barat sekalipun ora Sulaiman itu king, seorang raja. Begitu juga Daud juga king dari wong. Tapi ning keyakinan Islam Nabi Sulaiman Daud tetap dianggap nabi. Niku baru kayak Kanjeng Nabi yang memang untuk wahyu untuk memasukkan Sulaiman kategori ini sama. Ini bisa kata. Akhirnya Kanjeng Nabi sebagai Nabi akhir zaman bandingannya penanut model Sulaiman Daud yang Yusuf, ya Sulaiman Daud Yusuf raja, atau model Ibrahim, atau model Nabi Idris malah orang kedua boleh sandal terus biar repot. Akhirnya Nabi kenal Nabi Ibrahim, Amin tapi kenal Ibrahim malah. Dan ini yang perlu dicatat ngaji ini mumpung bulan Muharram. Kelebihannya Nabi Ibrahim itu bisa menanamkan akidah itu hanya berdasar akal sehat. Al-Hujjatul Baligh berdasar argumentasi yang nopo sehat. Kalau kebenaran itu berdasar kekuatan kerajaan, kalau kerajaannya hilang, kamu tidak akan kenal kebenaran itu lagi. Karena bergantung sistem kerajaan. Lain dalam hal ini kalau setuju model Gus Dur. Dalam banyak hal saya tidak setuju dengan Gus Dur, tapi dalam hal ini setuju. Umat Islam itu harus terlatih dan minta tolong kekuasaan ketika melawan kebatilan. Nanti akan terbiasa. Jika kita sedang mayoritas minta membubarkan Ahmadiyah lewat negara, suatu saat, sekarang ada Ahmadiyah itu salahnya siapa? Kan salahnya kita tidak menarik, sehingga orang tertarik Ahmadiyah. Kita ingin membubarkannya lewat SK negara. Setiap ada kesesatan, kita minta tolong negara untuk membubarkan. Oke, sekarang negara kita mayoritas Muslim dan mayoritas belum ziarah kubur, sehingga negara ya setuju. Tapi suatu saat misalnya negara dipimpin orang Muslim yang anti ziarah kubur, nanti pakai pertolongan negara ziarah kubur dilarang dengan polisi nopo. Nah, jadi resiko negara kalau dilibatkan agama kan. Nanti suatu saat kalau penguasa Indonesia itu misalnya Wahabi misalnya terus dengan ini negara memutuskan ziarah kriminal dan polisi harus menangkap orang yang jadi kalau kita sering meminta tolong negara, resiko negara punya intervensi pada apa? Memang tidak salah. Sebab itu Nabi Ibrahim itu hanya melatih, misalnya itu tadi kayak beliau punya sikap yang aneh-aneh. Pas sampai hari peksane ngomong kafir, hari besare mestinya do damel sesajen dan bergolo, menjadi satu upacara berdarahnya provokatif. Ketika provokatif, kapal itu dikalungno ning beroro paling gede. Dari wong-wong iki mesti kelakuan Ibrahim, sing tukang menghujat bergolo napa. Nek Ibrahim diundang, "Dek kowe sing ngapaki bergolo cilik-cilik?" Kak, ya tak mau nggak kapal. Ini jawab berarti ya tak mau sih nggak apa. Kapal. Cangkemmu ini, ufir mana cangkemmu ini. Bergolong lagi ngomong kalau nak koi. Gue
malah ketemu nanti ngomong hari itu sembah. Justru dengan logika itu banyak orang kafir saat itu beriman. Pernah Ibrahim telentang di tengah jalan, ini perapatan, jalan Indonesia dan perapatan. Kenapa itu? Pakola ini sakit, panah jalan pintu pakola ini sakit. Nah, kalau terus salahnya madep langit, nanti gitu, jalur lintang tak kemarin aku, lintang barang buat iso lintang ke lintang. Kamu lo kok sembah, kamu lo apa? Jadi Ibrahim itu selalu punya logika yang diwariskan kepada umatnya sampai sekarang supaya orang iman itu berdasar logika. Termasuk andaikan logika itu tidak ditumpang oleh logika negara. Tadi itu negara Ibrahim itu tenang. Mulai kalau tentang Jawa Amerika, kita ini jangan terjebak dalam kondisi Indonesia hanya karena kita sedang mayoritas. Misalnya saya itu tidak berpendapat ini dalam kajian ngalim-ngalim. Banyak yang menafsirkan hadis alaikum bisawadil adzab wa man sadza binar. Kamu itu ikut mayoritas. Orang yang tidak ikut mayoritas mata mitatan jahiliyah, dia akan mati secara jahiliyah. Jika ditafsirkan dalam konteks Indonesia itu orang harus NU atau Muhammadiyah karena NU atau Muhammadiyah adalah mayoritas. Mungkin dalam konteks Indonesia itu tepaan. Artinya tepaan itu kebetulan NU itu yang masih ahli sunnah wal jamaah, Muhammadiyah yang masih ahli sunnah wal jamaah. Ya, jadi perlu dicatat Muhammadiyah itu juga termasuk ahli sunnah wal jamaah, termasuk NU juga masih ahli sunnah wal jamaah. Wahabi ya masih ahli sunnah wal jamaah. Dalam konferensi internasional Rabitatul Alam Al-Islam itu diinventarisir sekian organisasi yang termasuk Sunni itu NU dan Muhammadiyah, juga termasuk Wahabi itu masih Sunni. Karena Wahabi tidak tabis sahabat, Wahabi itu tidak bisa sahabat. Sampai nak haji nih soko-soko Medina jenenge sahabat kabeh. Jadi nabi Nabi Abu Bakar, Umar, Qur'an tengah ya sahabat yang papan atas. Nabi Wiji sahabat yang kue-kue itu apa? Nek ora kon tapi yang bersoko itu usane sahabat ya karena sesuai klasmen masing. Sahabat ora populer dua atau guri-guri awal bakal tapi ditulis iki. Ruhe iki kon pakai. Mustafa Thailand tapi ditulis tetap napa? Karena kayak kata mesin-mesin Indonesia atas Kubai ditulis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali terus ditambahi Al-Mutamimul Asro, Al-Mubadarina apa? Dijana. Ini perlu dicatat. Kalau alaikum bisawadil azam artinya ikuti mayoritas. Wa man sadza bin. Tentu dalam konteks Indonesia itu NU atau Muhammadiyah. Dan tepaan memang tidak ada masalah akidah NU dan Muhammadiyah. Tapi menurut saya tafsir itu tidak relevan. Kalau itu iya betul, artinya begitu. Kamu harus ikut mayoritas. Sekarang orang yang sama ini, misalnya Ruhin, Mustafa, Kulos, pindah ke Iran. Pindah ke Iran. Dan mayoritas di Iran sih. Ya. Apa atas nama hadis itu kamu harus pindah di Irak? Paham ya? Yang di Iran mayoritas. Paham ya? Kalau hadis itu kamu artikan kamu harus ikut mayoritas, terus orang mendalil hadis itu, makanya harus ada Muhammadiyah. Sekarang kamu di Iran. Berarti harus apa? Ya. Sekarang kamu di Turki harus sekuler. Turki Islam sekuler jadi undang-undang negara. Jadi zaman Kemal Atatürk itu mengundangkan hukum orang Turki wajib sekuler. Mereka Kemal Atatürk trauma Islam terbelakang. Jadi ini merumus kemarin terbelakang santri. Terus ini apa? Dimana ini lembaga kesantrian kalau Turki kriminal itu dianggap pengganggu kemajuan apa? Islam. Nanti Kemal Atatürk undang-undang Islam di Turki harus sekuler. Maka itu bahasa Turki, dinilai. Mungkin saat nanti cerita pulau ketua mungkin Turki salat maghrib bilang rokaat itu raro. Angin sekuler ini, gue tahu soal kurang. Turki ya itu ketua mungkin itu beliau pernah ketemu antara ketua mungkin santunya. Rumah kali diskusi ini ngalir kelas sakit, antar ketua apa? Beliau waktu salat maghrib pasti kurang ketua mungkin. Sampai sekuler, maksud sekuler kan di Turki. Jadi itu zaman Kemal Atatürk itu ada trauma Islam ortodoks, terus mengundangkan Islam normal. Iran mengundangkan mazhab Syiah, Arab Saudi mengundangkan mazhab Nabawi. Kalau asawadil azam itu artinya mayoritas, tentu kamu akan mengikuti tren di negara masing-masing. Dan itu kebenaran sejati tidak ada. Ini kebenaran sejati tidak ada. Mereka melok juga.
Dan Nabi Ibrahim itu tidak begitu. Beliau menanamkan akidah itu berdasar logika yang sehat. Al-Qudatul Balighah. Ya sudah, dan itu yang ingin diwariskan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut dengan Quran, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Wa ja'alaha lan gawe sapa Ibrahim ha ing kalimat tauhid. Digawe kalimatan baqiyatan sebagai kalimat yang abadi. Kalimat yang abadi itu satu logika yang abadi apapun kondisi kita. Ya misalnya di bulan Muharram kalau terang, misalnya kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu saja yang diwariskan Ibrahim. Jangan sampai seorang nabi mewariskan kerajaan kalau anaknya nanti tidak raja jaga gagal, cucunya tidak raja jaga gagal, itu bahaya. Jadi umpama nabi kok Sulaiman Daud kok bahaya. Misalnya kasus pulau sebagai ulama, ukurannya pulau ngalir sama-sama kita titik. Orang perlu pulau ukuran sing ngaji apa, dua mobil di sebelah motor ini bahaya bagi anak saya. Kalau anakku ngalir di tebel kiri terus gagal berapa alor. Dan itu benar. Nah, kalau kode berbujuk pulau, aku kiai terlalu sial. Tapi orang mulia barang, kalau ada di mobil barang itu aku nak sial. Tapi nak ada di mobil, nak pengajian terus panitia bingung ngeterno. Nah terus nyilau orang kuat tu ya repot. Namun, tapi jiwa yang nomor ya repot. Modal balik. Waja'alaha kalimatan baqiyatan fi akhirihi la'allahum Ibrahim lah yang membuat fondasi tauhid sehingga logika tauhid itu akan abadi layar berjalan. Tidak mewariskan yang lain di luar. Ketika orang menunggankan waktu dituduhi ternyata kotor, berarti waktu gak layak jadi pengiran. Dan dia mengajarkan tauhid lewat debat terbuka, lewat debat terbuka. Dia kok dilubing rocok. Tak ono sing gomerdan. Akalem lho. Rocok apa nako? Yo ora iso ngomong. Yo ora iso ngomong. Lakon alim sama enggak ulah yang ikut rocok mesti iso ngomong. Dari uktil lakum kalimat tak bujuna min dunillah apalah tak kilun. Tak ana akalem ning ngomong ora iso kok suatu saat dia terluntang dan pertolongan atau perapatan. Ya kok ini tadi makhluk. Lah kok delok lintang. Ya jalur pengiraan nang iso ngobati. Kok cangkem iki lintang ora iso ngobati wong. Ngono kok begitu loh. Sehingga sampai warisannya tentang Nabi Muhammad tidak begitu. Ketika Nabi Muhammad itu wong jahiliyah jadi bangga. Suatu saat ini wonten tiyang masuk Islam itu sepele. Jadi kudik ini wabe itikaf, berkutangnya akeh wabe itikaf tapi itikaf. Wabe itikaf wis kewenanan yang mau itikaf. Sebule ana musang luwak niku nguyok enggak itu. Sedih kecewa. Ailah berjabu ali salah dan motor pengiran juga luar menengah itu. Ini lewat. Makanya boleh Nabi Muhammad deh. Mata angen-angen pengiran bener pengiran niku kira-kira ora iso diwiyo apa. Sehingga perdebatan tentang Tuhan ini yang dipancing oleh Nabi Muhammad. Misalnya Nabi Muhammad ditakoi wong kafir Mekah. Mat kowe nyembah Budal gak gelem, nyembah Lata gak gelem, nyembah Buddha gak gelem, nyembah Isa ora gelem. Pangeran itu sapa? Nanti anaknya kul dua ahad Allahu domat lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Dan ini berkah. Banyak orang-orang Kristen, pakar kristologi yang akhirnya masuk Islam juga lewat ayat-ayat tauhid. Yang paling populer kayak Irina misalnya. Dia itu yang banyak terakhir perdebatannya Ahmad Didat dengan Stanley Fisher itu banyak. Ketika Ahmad Didat itu tidak orang alim, dia ada sarjana India yang di Amerika lama jika bahasa Inggrisnya lancar. Dia debat terbuka masalah ketuhanan dengan pendeta. Dia cara ngomongnya begini. Dia hanya pakai ayat tauhid saja. Pakai ayat-ayat tauhid. Ketika perdebatan itu ya banyak audiens yang diantaranya ada seorang cewek dari Kanada terus bilang, kalau Tuhan Anda lebih menarik, jadi saya mau Islam karena Tuhan Anda lebih menarik. Mereka Tuhan Anda itu hebat, lam yalid walam yulad, tidak punya anak dan tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan, tidak ada yang menyamai. Sepertinya Tuhan Anda lebih menarik. Sepertinya Tuhan Anda lebih menarik. Dan sebagainya. Sehingga umat Islam sampai sekarang itu senajan to kere, senajan to buruk, senajan to apa saja, itu bangga bertauhid karena keyakinannya logika tauhid yang paling rasio. Coba andaikan Nabi itu koyok Nabi
Agar orang Islam sing kiri. Islam tidak sunnah Nabi ini sudah di sini kiri. Wah, kenapa? Mengenai orang tahu mati kayak Nabi Sulaiman, orang tahu mati kayak Nabi Dawud, senajan tenang jelas. Selain itu yakin dia busu warga, tapi kita juga nak busu ni sang pulau toh, kena cerita keluar ngira karuan. Keluar mati kayak pun di busu ni sang pulau. Mau kena dari pulau itu buat nanti tahu tuh Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Tapi kan dia tidak peduli. Kau itu suwe nak neng akhirat kenapa? Betul, dengan dunia butuh sang pulau toh kita. Neng dunia butuh sang pulau. Ijek rojo. Ijek dikandani pangeran dene Nabi langsung keluar. Mbok mate kae. Apa kayak apa nih? Paham ya, terus niki terus pelajaran. Lah Nabi Muhammad niku nate disukai pilihan Allah lewat Jibril. Ya Muhammad, aku tak ada nabiyan am rasulan manika. Kowe kekasihku, Jibril Muhammad takon. Dene nilai dari raja sing yo tetep nabi. Apa ada nabi ya, mau seorang kawula tapi nabi. Nabi Muhammad mulai mikir-mikir. Niku tengene hadis Ustaz Ahmad. Fa asyara Jibril antawa dzoli rabbika. Fa asyara moko paring isyarat saka Jibril an. Sedurunge kelakuan tawa dzoli rabbika, maksud sing tawa. Terus fataro abdan nabi ya, fataro abdan nabi. Akhirnya nabi milih jadi abdan, jadi kawula, tapi tetap nabi. Sehingga kebenaran-kebenaran yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu iso kita tiru ilayahil kiamat. Dijari-jari buju, nabi bolak balik dijari buju ini. Orang duit sarapan bolak balik nanti sarapan. Utang itu utang, lalu mati jodoh utang, musuh nabi kabur. Ini pun duit apa? Tapi orang kakek orang lain, ini pun orang lain. Alamnya kakek. Nuruti nafsu yo utang, kemangan gitu kok. Apa nyaut gitu kok, utang, tahu itu. Tunggu pakane mobil itu utangnya akeh. Pokoknya sekarang dia ya akeh, tidak lanak lah nyaut aku dua akeh. Kali Nabi itu kabuntut, itu cek duwe gadean, itu duwe baju rompi, sing digadean orang Yahudi. Kau nak digadean soal teman-teman, Nabi ini ramangan teman-teman apa? Jelas jalur Nabi itu orang Nabi di jalur. Jadi Nabi itu nanti keluarganya tak tujuan. Niku utang di toko yang lebih. Aku utang di gantung sama yang bujuku. Ya tahu tangi tapi jaminan apa? Dari kasih Nabi. Lo anak amin wong Islam. Aku wong sing dipercaya pangeran urusan langit. Mau tadi bumi ya. Dipercaya pangeran umat aku ya Yahudi mas. Dipercaya aku ngikut sama aku wong Yahudi. Tapi waktu lagi, jumbo double itu baju roti perak, tiga jaminan. Dan ini nanti kamu dulu itu jumbo barangnya. Ya pak sampai di BPKB rapor. Iku aslinya, wong sing diutang itu iso iman, iso apa? Iman. Di Nabi itu betul dia. Masalah urusan dunia betul dia. Kelaparan itu tahu, diarani juga itu tahu. Diarani rojo atau wong kafir ya tahu, pokoknya tahu kan. Sehingga dengan standar biasa ini siapa saja bisa niru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu paling enak. Mau Nabi marisi kalimat tauhid. Tidak menghentikan yang mangkola dari dua gabola. Ini disebut waja'ala kalimat tambaqiyatan fi aqdi lalu. Kemudian ulama-ulamanya Rasulullah kados Imam Sanusi yang paling populer tentang ilmu kalam Imam Sanusi sing aran Ummul Baroudin. Niku menerangkan logika tauhid. Termasuk kula sing menang-menangi jenengan kula saling kudu nerang. Termasuk saya sing terkenal wali Panjalu itu terus termasuk yang di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Baros itu keyakinan anti sejarah. Syekh Yusuf Baros itu menangis di Dinar. Makanya banyak sejarawan yang meyakini Islam masuk ke Indonesia itu di periode Ali, berarti periode Sahabat. Syekh Yusuf itu menangis di Dinar itu diulang kalimat tauhid. Pastiku sholat lima orang wajib mulur, karena ada yang daerah Sumatera yang sholat itu mulur. Mereka pastiku kiai ini itu orang bawa sholat lima, jadi diulang di Dinar sholat lagi lurus, boleh.
Jadi keyakinan itu tak jumur apa. Loh, kalau santrinya ya cocok 5 beloro kan kalian nopo. Nah, ini kalau tak cerita. Sayyidina Ali kan yang ulang tauhid itu pasti. Begitu juga ditiru Imam Sanusi. Dan terus kita tiru. Jadi misalnya yang ternyata. Kenapa pangeranku Allah? Yang berkawal hingga bilangin bumi dan sebagainya dan sebagainya. Terus ini mau caranya logika. Fangdur ila nafsi kalsuman takdir alamil utuyi sumasuki tasibbi sunan bagi altikami lagi di koma dalilul ajam. Jadi cara logika kan ini mari sampai tiga sampai mati ini pulau ijazahnya. Lain-lain wong maknanya ini orang sing wujud hakiki kecuali Allah. Ini teman orang sing wujud hakiki kecuali Allah. Langit dan bumi juga sampai semua yang ada di sini masuk ke melete-melete lah. Iku tahu sifat orang-orang sampeyan dihilangkan dengan sampeyan diwujudkan. Berarti zaman sampeyan rawon yang permanen. Bukti ini bisa diwujud. Ketika sampeyan wujud itu dilenyap. Begitu juga langit dan bumi. Langit dan bumi pernah tidak ada. Sifat tidak adanya langit dan bumi tidak abadi. Buktinya sifat tidak adanya dilenyapkan oleh Allah. Gini kok dengan langit dan bumi dilenyapkan. Tapi setelah wujud bisa dilenyapkan. Berarti zaman Adam itu dilenyapkan menjadi wujud. Zaman wujud itu dilenyapkan menjadi Adam. Nah itu wong-wong tauhid nyebut itu jadi wujud yang mungkin. Wujud tapi berstatus mungkin. Jadi kamane cara bahasa intelektualis wujud yang tanpa punya eksistensi. Orang dilatih terus. Kue tahu orang saiki ono, bareng ono iso dikiranak. Jadi wujud itu murah penting. Kados kula nenten ibarat. Kula wujud ya awak kula dhewe. Tapi aku ya ora roh matiku kapan nasibku piye ora roh. Jare dhewe awak dhewe ana to awake dhewe rai. Kula ya ora roh. Ditakdir anak itu kok ora roh. Cuma nanti kula ape dalam takdir anak kiai ngono tapi ora iso milih. Sing ora bakal ben barang ngoten. Tapi dene wong syukur syukur wae. Mengko takdir anak kiai malah ora kudu ngalim barang, malah ora. Nah, anak kiai kan tetap itu cukup. Malah enak. Wujud kita yang sekarang itu bisa ditiadakan oleh Allah. Saat kita tiada bisa diwujudkan. Gambar kan yang gagal-gagal, kan yang oper-oper. Wujud yang begini itu tanpa eksisten. Namun orang wujud hakiki. Begitu juga langit, swarga, neraka orang wujud hakiki. Namun la ilaha illallah. Sing hakiki namun Allah. Itu dilatih mulai zaman Nabi sampai kita sekarang. Sehingga orang Islam paling kere sekalipun ada penyembah lihat Allah terus kere urusan kere. Nak pengiran lihat Allah terus itu nompol, paham? Terus itu nompol. Sehingga orang-orang Islam yang partai-partai sekalipun ketika di Amerika, di Australia, bobedino gendol lalu nak penyembah pengiran telur, nak sitok orang akhir tetap dia. Pengiran tetap Allah bedik tetap bedik tapi nak dari pengiran lihat Allah tetap nompol. Karena al-hujjatil baligh sudah terang. Dan itu yang diwariskan Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa agama ini kaum yakil bagi kaum yang punya akal dia bisa merasionalkan logika tahu. Jadi sampai jangan pernah membayangkan akidah ini dikawal oleh negara. Wah, presidennya Islam nak Islam diturut, nak presidennya ini tidak usah begitu. Syukur-syukur presiden Islam tapi tidak usah. Jangan terbiasa minta pertolongan agama terhadap kekuatan politik. Nanti kamu terbiasa tidak mandiri dalam mempertahankan akidah. Makanya Allah cerita Asadul Kahfi. Asadul Kahfi itu orang tauhid. Ngadepi raja yang kafir. Tapi berani jadi kaum faqulu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi la ilal syaitan. Ketika raja itu memaksa dia, hei pemuda-pemuda kamu harus nyembah saya karena saya ini Tuhan. Jadi Asadul Kahfi, Rabbuna Rabbus samawati wal ardi. Pangeranku ya singgawi langit bumi orangku. Wong kowe tau ora ono kowe yo ben mati kok dadi pangeran. Lapor turna indan satoko. Aku ora nganti darani ke pangeran. Utekku goblok banget. Utekku goblok. Itu menunjukkan bahwa sistem akidah itu umpama menghadapi raja yang tidak sependapat karena al-hujjatil baligh tetap Mulai ulama itu kasih. Jadi hampir sampai bayang kita ini dikawal oleh negara. Ya matur nuwun misalnya pejabat soleh kita matur nuwun, tapi jangan jadi Anda. Kalau jadi Anda nanti begitu.
ketika penguasanya punya mazhab tertentu juga akan diaplikasikan di sistem sosial negara. Misalnya presidennya senang tahlil dan sebenarnya hukum negara semua bupati dan aparatnya dianjurkan tahlil. Nanti kalau yang jabat anti tahlil, tahlil adalah bagian dari kriminal atau pengangguran repot. Nah, sampai yakin tahlil itu ya sunat, silahkan punya dalil-dalil yang kuat bahwa tahlil sunat. Kalau sampai anti ziarah, gimana kok punya dalil-dalil yang kuat bahwa jenengan harus senang ziarah. Rasa minta pertolongan negara. Wong ini urusan ilmiah kok. Jalur nopo tuh. Mulane kula niku nak darani ziarah kubur iki kula piyambak pendapat kula beberapa kali debat. Nak ziarah kubur wis pokoke status iki. Pokoke kanjeng Nabi tau ngendikan aku nglarang kowe ziarah kubur. Tapi laranganku sing kita cabut wis ziarah ora apa. Itu kalau kata orang Wahabi. Sangka dilarang kok menculot sunat itu kemenculotan. Mestinya sangka dilarang ya mulai. Sangka dilarang kok menculot jadi apa? Sunat itu melompatan, apa? Tapi ketika orang ziarah itu dihukumi syirik atau bid'ah itu gagal. Karena logikanya jelas, saya beberapa kali melakukan perdebatan meskipun saya sendiri juga jarang ziarah. Jarang, tapi bukan berarti bidangnya jarang karena saya nggak nganggur, nggak temu ziarah faktornya kita mereka apa? Orang mesti sunat, ini perkara. Kenapa yatim dewi? Nyatanya orang yang sering ziarah yang sama sebenarnya habis ibu lali ziarah. Berarti zaman ziarah kan mereka apa? Nganggur. Ya sunat ya, tapi yang keseringan menunjukkan loh. Wong kafir, ya kafir. Itu dihukumi mukmin kalau nafkah bisa ada. Soro kafiru mukminan dikauli la ilaha illallah. Sebab itu Quran beberapa kali debat. Bagaimana mungkin seorang mukmin menjadi seorang musyrikan justru yang dikauli la ilaha illallah. Jadi dulu di Mekah sendiri itu pernah ada vonis orang ziarah itu syirik. Tapi ketika dicoba, wong la ilaha illallah diucapno wong kafir jadi mukmin. Mosok wong mukmin ucap la ilaha illallah malah jadi kafir. Iku takwa. Kafir. Iku tak maca la ilaha illallah jadi mukmin. Mosok wong mukmin sing maca la ilaha illallah jadi kafir. Iku ora tak. Bapak sing diwaca la ilaha illallah ora perlu mulai waktu gedhe-gedhe canggung. Ternyata di ulama ini dia enggak pernah dulu fair. Maksudnya mau gedhe-gedhe kuburan karpe iki ora tau krungu. Paham ora tau napa? Macam ora tertarik kuburane wong ngisor greng awal kowe nang tengah sawah. Rokok atur dene numpak merek ono gedhe. Ya mesti sirik. Kok pikir gedhe-gedhe pikir wis kan itu wah. Tapi setelah beberapa kali perdebatan, orang-orang yang menghukumi syirik juga tensinya turun. Karena ada masuk akal, kalimat yang orang kafir melamatkan saja menjadi mukmin. Masa orang mukmin yang melamatkan malah menjadi kafir. Karena tadi singkuran suwun teng zaman ini kita harus terlatih dengan al-hujjatil baligha. Dengan demikian kita yakin anu yakin minimal wong ziarah ora kafir. Mergo sing dilapatno kalimat. Jadi kondisi wong nganggur kok aja kafir. Pokoke kondisi kok aja apa? Aja apa? Paham, jadi tidak mau di wong nganggur. Ya gak mungkin kalau misalnya pegawai bank jam 09.00 ning kuburan. Kemudian mesti ngantor, paham. Ziarah 4 hari, mulai Senin Selasa Rabu, mesti jamaah aman pakai bank. Pak Yai tidak bisa, saya pakai bank. Jadi tak saya tidak bisa, saya dari itu Pertamina. Yang santri nganggur, dia betul nopo-nopo. Cek pelatang dino yang apa-apa, seminggu apa-apa, tenang. Lalu ini gue tenginnya, sama dengan aku dilarang baru, menyerah arah tanah. Akhirnya saya Abdul bin Bas sendiri dan beberapa kali perdebatan di Mekah, di Hijaz. Itu dulu itu pernah ada vonis syirik. Lama-lama turun menjadi bid'ah. Turun lagi menjadi khurafat. Jadi ya tensi perdebatan minimal itu menjadi satu paham, satu vonis yang tetap bahwa minimal tidak kafir itu. Karena orang itu akan menjadi mukmin jika la ilaha illallah. Maka akan menjadi kafir dengan apa la ilaha illallah juga. Padahal wong ziarah itu tetap la ilaha illallah, la ilaha malah satu begitu. Paham ya? Wamangane semua mukmin bolak-balik. Mukmin
Berkata dari luar. Suara bingung tak tentuin. Paling pengira kita apa kayak ada yang bingung-bingungnya dia aman bakal. Ngaku ramai lo utang kon nyaur. Cara pengira nyala sampai ngaku ramai lo utang kok kon melo. Ini paling benar. Nah ini yang saya harapkan. Jadi kalau punya satu pemikiran atau satu hujah, niku kudunya hujah ilmiah dan sampean yakini bertanggung jawab sampai ketemu pengira. Begitu juga menyangkut hal-hal yang tidak musma'alah, hal-hal yang tidak musma'alah. Kamu kita meyakini terawih 8 lebih baik ketimbang 20 lebih baik ketimbang 8. Tapi bagaimana mungkin Anda bisa menghujat sebuah ritual yang bernama sholat? Wong as-sholat khairun mawdu'un fa'akhir awakillah. Nah, itu harus tahu isian. Ini ada Muhammad Jibril, wong alim. Aku wong alim. Anda boleh tidak cocok dengan terawih yang 8. Anda boleh tidak cocok dengan terawih yang 20. Tapi Anda sebagai muslim, bagaimana mungkin benci sholat? Wong sholat itu ibadah. Orang sepakat, nah sholat khairun mawdu'un, sholat pasti baik. Wong gedeng walu kok ndarani sholate salah. Iku Islam nopo Islam. Wong kok gedeng bentuk takono sing jenenge. Gedeng 20 ya keliru, wong sholat kok gedeng. Jangan ada cocok wonge oleh, nah iku ora urusan sholat, saingan dagang ora cocok, rebutan itu kan ora cocok. Nah, ini urusan bukan. Tapi ya Anda boleh terawihnya 8, boleh 20. Tapi kan nggak mungkin bergedeng sing walu atau ngomong sholat atau bergedeng. Sholat itu kan dikani Nabi selalu baik. Sholat yang elek aku di motor lebih awal sama Tuhan. Mungkin badal asri kata borobati samsu, badal sufi kata tolatis samsu kalian sinar jawab. Namun 3 fil awal almarhum. Namun 3 ditambah kali misalnya sholat sing ora tahu dilakoni Nabi. Misalnya ini sholat 3 rakaat tanpa tasawuf salam sitok itu ora tahu dilakoni Nabi. Nak 4 rakaat salam sitok iku cek oleh. Mergo sing darani 4 rakaat tasawuf kita berarti salam kita. Niku mirip salat zuhur. Mirip salat apa? Sampeyan bantah. Tapi salat zuhur kan ono tahiyat awal. Imam sing darani Imam Syafi'i, imam ora kuwe imam. Niku darani tasawuf awal sunat apa wajib? Sunat to. Berarti salat zuhur 4 rakaat lah iku iso dibentuk tanpa apa tahiyat. Artinya nak tahiyat itu jaga sunat berarti misalnya ono format 4 rakaat tanpa tahiyat itu kira-kira sama. Kira-kira apa? Sah kan? Kabeh ulama sunni berarti tahiyat awal itu sunat. Tahiyat awal itu. Memang idealnya itu yang mesti benar itu memang sholat mulai 5 tahun hanya 2 berarti tiap 2 rakaat 1 nopo. Tapi itu bukan ideal yang tertawan sah pada santai kan 4 rakaat langsung salam 1 itu sah kayak sholat zuhur sholat isya di mana meskipun ada tahiyat awal imam kita sendiri Imam Syafi'i darahnya tahiyat awal paham ya ibu. Jadi kita harus yang begini ini namanya al-hujatul baligh. Kita punya kepastian hukum di mana sholat zuhur sekalipun yang bentuknya begitu ternyata untuk tahiyat awalnya nopo. Ciri utama sunat itu apa? Ya misalnya ditinggal itu tidak sampai sholatnya batal. Paham ya? Tidak sampai sholatnya apa? Berarti misalnya ada bentuk sholat yang begitu, cuma sholat sunat. Ketika ada tahiyat, ya jangan hukumi batal. Paham ya? Jangan hukumi apa? Paham ya? Ini namanya al-hujatul baligh. Ini penting kalau aturakan. Ke zaman Kanjeng Nabi Sugeng itu ya beberapa sahabat punya format sholat yang beda-beda. Kabeh yang matur Nabi dan tidak ada yang disalahkan. Ya tidak ada yang disalahkan. Misalnya sing hafal Quran, senengane sholat sing suwi kiyame ngadepe. Ono sing sholat senengane sing suwi sujud. Macam-macam. Yang paling tak senengi sholat Ibnu Abbas, tapi sampeyan harus biru. Wah, kowe malah paling penggemar Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sholat kok tapi ono sing sahabat kok. Ibnu Abbas itu nasihat cepet. Setan lagi toto-toto goda, gue coba. Jadi ubah biru wasai setan. Aku nyelip. Tak persiapan ini setan. Jadi tak sholat ini kok. Di setan lagi toto-toto goda, dia udah kok. Jadi selamat sholatnya. Jadi ulama itu jangan yang nakal. Ciri utama orang pinter mulai itu kontroversial. Jadi beberapa itu terkenal pinter, tapi itu sikap yang kontroversial. Jadi nak sholat kok. Alasannya jelek masa itu.
Ini itu cepet tetok kali ini barang aku kan rada panas. Kalau kan rada panas. Saya itu belum pernah. Kalau ini buatan cerita, entah kapan. Kalau suatu saat yang belum jadi imam. Kalau mulai jadi kiai, saya kira tahu imam itu belum. Saya lihat belum tahu. Itu pernah ada yang tanya, Gus kenapa dengan nggak mau jadi imam? Saya itu di masjid juga nggak mau jadi imam. Padahal setiap saat jadi imam mesti wong ikhlas, betul? Tak imam kalau ngeragilem kan jarang-jarang. Bukan apa. Satu gawe yang berbagi payah. Ketika ada kiai lain yang sudah jadi imam, dia monggo. Nomor dua itu kita harus berlatih duit tawadhu. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Orang itu harus ada yang mencontohi. Kita ini bisa makmum sama siapa saja yang qala la ilaha illallah. Mesti orang trauma. Banyak kelompok tertentu yang karena beda paham terus mau jadi makmum. Jika rombongan tertentu ning masjid tertentu berhubung imamnya kelompok tertentu gak gelem jadi makmum. Jika gak rombongan gak jamaah tandingan tenang ya. Mereka keyakinannya nak makmum itu rapati nopo. Orang tahu dimulai sopir karo wakot. Warung ngandung di dua tok tadi mau malam nih. Orang di belakang terus. Wah, yang tengok itu orang baik. Tunggal tidak ulama satu suku vakum sopir ditotok. Ini fanatik tinggal, tinggal beres. Jadi dicek orang sopir tapi nopo tinggal nopo sering orang beres. Nggak mau lama tinggal. Biasa rapi, parlente, mau nggak noto kacinya mau bener, mau repot banget. Padahal dia ke atas dengan gantingan betul. Orang itu repot. Nah imamnya standar tinggal nopo, mau tinggal nopo sering. Mau nanti standar biasa protokol. Mau ngajinya yang bener, sarungnya itu nopo. Sorry, aku lagi buatan. Soalnya jadi nanti nabi, soalnya macam pulang, dimulai ke takbir, ya pun standar minimal ini. Sehingga saya bilang sama kiai, dia jadi percontohan. Kalau orang alim itu udah harus jadi. Sehingga melatih tawadhu. Dulu itu yang ramai, misalnya di beberapa daerah ramai. Tahu ngakon ini kok imam masjid, tahu ngakon ini imam masjid. Pulang dua lagi. Supaya makmum. Itu kalau macam pulau jalan. Ngumpul nanti sholat putih-putih sing imam kira-kira rasa kira-kira nonton pulau jadi sering umbal itu sholat Jumat makmumnya mau sholat. Ya pulau yang malah makmuman tengah proses di perjalanan. Santri pulau dia ada. Padahal ini santri pulau. Nanti ini jenang saya ada kak. Tapi kalau dari makan pulau kan Jumatan rasa. Ya Jumatan rasa tapi sholatnya sama. Jumatan rasa benar-benar rawatan pulau. Nanti sholatnya tetap sah di tahun. Lah aku mantep rasa. Ya kan mantep rasa ya ada. Aku mantep sah. Mungkin kamu ada penyanggaannya kawalannya. Foto-foto nyangkut sah. Apa nyangkut sah? Lama keliti aja, itu malah orang rasa. Terus kemudian berkota kabur. Kue berani mau bisul-bisul. Mesti wis wae imam wis wato-wato. Ikhlas gawe Jumatan. Gawe banget. Ngumpul wong sholat ning gone desa banget. Wong saleh ngono kangelan di Jumatan wong sholat kok hukum rasa kuwi takabur. Jenenge napa? Pengiran Siranto. Aku loh, gue jadi pengiran sih tak santol. Tidak bisa begitu. Jadi sebetulnya ketika Imam Syafi'i berpendapat, sholat Jumat itu itu bil ada. Sah wajib Jumatan itu kalau ada. Dan itu kita bukan pertamanya terus kalau belum arba'in jangan mendirikan Jumat itu kok tidak ada orang yang bilang demikian. Paham ya? Amal Jamal mengatakan 6, ada mengatakan 8. Itu sudah sah maupun jadi beda antara syarat yang membuat sah dengan syarat bagaimana memulai Jumatan. Jadi kalau misalnya sampai larang kita, jika satu kampung sing sholat 10 maka dianjurkan tidak usah Jumatan, percuma saja tetap tidak sah. Kira-kira orang lama sing ngawur itu orang. Padahal kasus-kasus di pedalaman tentu di Boro Jumatan yang orang 10. Tidak akan ada imam tapi juga langsung kan terus anak gue yang cara berpikir begitu kira-kira kenapa? Iya pengikut dulu. Orang nggak begitu Jumatan untuk dilarang. Tidak ada ajaran begitu. Makanya di bab Jumat itu ruwet.
Ono istilah mustawini, ono istilah tasih kubihim al-jum'ah, ono istilah muqtalzamul jum'ah tapi latan akidu bihim. Misalnya ada cak pondok itu Jumatannya sah, tapi tidak bisa memenuhi jumlah 40 karena tidak dianggap mustawin penduduk tetap. Jadi dalam Jumat itu ruwet. Bahkan nanti tampil anak roti, anak ruwet nggak hukum sederhana, sholat itu mesti apik, sujud itu mesti apik, malah gampang. Lah pengiran Roman roti murah mentalan, jadi sholat itu jadi rasa apa? Paham. Mereka sekali di saat 40 itu syaratnya itu dirumut malih, tidak sekedar pas sholat. Pas khutbah yang rukun itu juga mendengar. Ketika mendengarkan temukan ramai di tengah angkatan ini Bapak Sayyid Muhammad. Kalau tak cerita sejarah Sayyid Muhammad biasa jadi Sayyid Alawi. Niku ketika di Mekah masjid Haram top masjid itu nanti jadi polemik. Syarat tanya jemaatan itu yang mendengarnya, makmumnya itu harus dengar suara imam. Ya, ayaku na arba'u na rojulan kamilun yasma'una khutbatal imam. Jadi nak suaranya khotib orang jelas atau orang dulu gak sah. Mereka merungokno kok termasuk wah. Walhasil Sayyid Alawi itu menangi anyar-anyarannya Masjid Haram ngangge speaker, ngangge apa? Jadi perdebatan. Itu agak krungu suaranya imam, tapi krungu suaranya speaker. Meriang ngomong, waduh. Ya itu gak ada santri yang nakal, dulu orang itu, aku kan orang itu, aku kocok foto, kocok tapi dia mereka contohnya kalau yang maksumu, dia hukumnya dulu orang itu yang ayang-ayangan ganyu, mungkin dulu ganyu cuma ada gambar. Soalnya santri yang nakal, dia tak ada untuk kata-kata. Mereka jadi kata orang itu, tapi tidak tahu. Itu jadi kiai yang ada prediksi santri jam, ya itu merapok. Coba sebenarnya berdua rokok di bawah nonton. Pengiran apa takut? Itu sih orang tahu aja kok berdua rokok. Orang rokok nonton, jadi ini yang ngakali pengiran. Coba jadi ngakali pengiran. Lalu ini tenang. Saya alami juga. Akhirnya saya alami niasno suara nekotit nih. Yang didengar orang itu kan suara speaker, bukan suaranya nopo. Mereka dengan pangandi yang ngomong-ngomong di goraku. Akhirnya saya alami nyontok ini. Lalu saya mengkakai si kacamata. Akhirnya kenapa? Ditakut. Kalau Anda jual beli itu sah apa enggak? Ya sah jual beli rasa. Padahal syarat saya jual beli ayahku nabai wal mustari produk melihat mabeknya. Tapi orang delok kocok, orang delok yang dijual, paham no? Syarat saya jual beli kan harus melihat. Padahal dengan kacamata berarti kira delok barangnya tapi delok nopo. Akhirnya saya mau kabio, misalnya. Jadi dulu itu ya ramai perdebatan, nopo. Masalah Jumatan termasuk sih. Jadi boten sampean tok sing likup boten sampean. Nah, kalau dia zaman kontrak menyimpang di Jumatan terus, padahal imamnya makmumnya mau orang pulau, begitu. Dia makmum itu tenang ya, tenang tahun. Orang repot, nawa. Kami terus ini jadi pelajaran. Kita harus punya al-hujjah balik. Ciri utama kebenaran adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titik. Ya sudah. Jangan sampai cerita-cerita misalnya Nabi jadi rojo terus niru kerajaan ini. Nabi jadi umti prestasi, niru prestasi ini. Sing sebetulnya nggak terkait sampai al-hujjah itu. Sehingga Nabi Muhammad milih bal aku nak abdan Nabi ya. Aku jadi kekasih Allah, tapi senang jadi kaulo kita. Ya ngalami diutang, ngalami disalahpahami bojone, ngalami salah apa macam-macam. Dan tetap belajar. Alhamdulillah ada kiai kita ini ngomong. Mergawe juta jatuh mulangi tetap payu. Ono desas-desus macam-macam ngimam ini tetap nopo. Guru-guru yang musola yang ngoten baru bisa mulang Quran juga. Kalau nanti penelitian tentang Bandung wonten kiai ini tukang adol kura-kura, adol bulus. Maka kalau daerah pulau kiai adol bulus itu jatuh. Iku kiai ini berdiri adol bulus. Begitu mulang Quran juga. Tangannya pengiran siapa? Cocok pulau. Kiai bakal bulus. Jadi pulau pertama itu nggak nangis. Jadi cara tentang pulau perkara tentang kiai
ini atau dulu kok tetap payu kok. Tapi kayaknya bener kok tadi. Apa pangeran rawat disenengi wong sing adol napa dulu. Yo kawulane napa. Sing didol ya matuke napa. Jadi tidak apa-apa. Jadi Muhammad itu mensyariatkan sesuatu yang mudah, yang siapapun bisa melakukan. Itu yang disebut wajah Allah kalimatan bahagiatan si abdi lalu. Dan saya Yusuf itu menangis di dinali mau diulang la ilaha illallah. Jadi itu diwarai wujud sing saliyane apa ora wujud hakiki. Jadi ketika wujud bisa ditiadakan, ketika tiada bisa diwujudkan. Berarti punya kerentanan, punya ketidakeksistensian. Gampangannya orang tahu hakiki. Lah barang ora tahu hakiki tentu tidak layak jadi itu. Paham ya, tidak layak jadi nopo. Misalnya kan ada contoh gampang. Sekarang saya kuat, sehat. Jika bisa ngangkat kitab bisa. Terus orang terus bilang, jadi sopo wong ora iso nentokno karepe, ngapain mlaku ya mlaku, ape lugu ya lugu. Nah sekarang coba pertanyaannya kalau secara ilmu tauhid, zaman Anda tidak wujud, apa Anda pernah ingin wujud? Tidak. Tahu-tahu sampean nopo? Wujud. Makanya ketika Mu'tazilah berpendapat manusia itu bisa menentukan kehendaknya. Buktinya ben mlaku ben lugu-lugu. Mengenai ahli sunnah oleh bantah, lah ke Pak Turu, kok iso tani? Pak Turu mosok pengen tani. Ke Pak Turu kok pengen tani to. Gue tentu ngerti-ngerti tani. Nah, Imam Jamasari riyen mantan Mu'tazilah. Dene dadi ahli sunnah itu baru kayak bojone. Bojone dene ahli sunnah. Dene Jamasari nopo Mu'tazilah. Suatu saat ini baru ngumpuli sing wedok ditakoki sing wedok. Enak, yo enak. Cek kepengen. Ya cek kepengen. Ayo lah, musuh iso. Jare wong sono ono karepe. Iya, yo ra iso. Ya ana cerita nakal. Berarti tenan ya, Pak. Itu kalah bojone. Bojone ora makal kok oleh bojone iku adike ulama ahli sunnah. Dirapi wongmu. Ah, di kapan-kapan. Jadi bantah ini dia ora iso. Wong itu tidak ilmiah apa? Barang enak, ya enak, kepengen, iya kepengen, ya ayo, curang itu, barang itu iso, anak itu iso. Jadi dia mau nonton apa? Iya, orang mesti. Tapi kalau urusan ngono, dia apa? Pokoknya itu atur jatuh balik, ya apa? Tapi paling tidak itu jadi contoh, betapa manusia nonton karepe. Jadi itu ya atur jatuh. Kita semakin yakin nak kabeh kersane Allah. Masya Allah bukan alam ya sana apa? Bukan keluar kersakan. Ini keluar makanya. Dari setiap Ibtaqal insa'u amir warfa'a bawaihi ala aksi wa faru lalu sejadah. Rabbi kotak wa ala ibni bisolihin dan kami amba'in wini ruhi ilai wa ma'kuntaladaihi in asma'u amrahum wa hum yang kurun. Wa ma'akal nasi walau ha'al tasi mu'minin. Wa ka'ayim min ayatin dan pirang-pirang ayat. Wa kam min ayatin pirang-pirang ayat jalatin yang menunjukkan ala wahdaniyatillahi ta'ala yang atasnya keesaan Allah ta'ala. Disama wating dan bro-bro tarik walau artinan dulu. Ya murruna, ingat podo liwat sopo penduduk Mekah alihnya yang atasnya ayat. Bisa ijunah hari, kesi podo liwat sopo ngade yang ayat. Tatwa rumhalih tewa ngade ayat yang urijunah kumingo kabeh. Layar tanpa karuna si orang mikir kabel dia dalam ayat. Wa amayumina lan ora iman sapa aktar rumaja ki penduduk Mekah bilai ka Allah. Itu yukir luna kirane wis ikrar atau kirane ikrar sapa penduduk Mekah iki mudore iman al mati. Ki ana lan satane Allah wa Allah iku dat sing menciptakan arus iku dat sing mari rezeki. Illa wa rumit wali penduduk Mekah musyriku dan nglakoni syirik kabeh. Bukan apa oleh nglakoni syirik tinggal dan tanpa nyembah ning berhala. Walida karena ini kamu orang sopo penduduk Mekah yang guna bermutab sopo penduduk Mekah kita dia di dalam motor tamu dia penduduk Mekah motor ini lampai kala dari kala ilah tarikan dua takkan tamtiku dua mamalah lampai kamu nyembadani kita kelawan nyembadani yang panggilan panjenengan lasari kawan sekutunan mau cetaka kedua sirong ilah tarikan kecuali sekutunan dua orang dari laka kedua panjenengan. Kami bukan memiliki kajian buik sari amalan perkara malaka kami miliki otomat kami yang nak dengar motor penduduk Mekah dari asnaf. Jadi orang Arab dia nak kerja nanti mau kita tahu malam baik dari kala ilah dari kan dua. Jenengan itu tanpa mitra kecuali mitra dengan tunjuk maksudnya juga jelaskan.
Gusti jenengan ora ada saingan, kecuali pesaing dengan tunjuk. Maksudnya bro yang mereka tak. Jadi kok pejabat presiden dan yang ditunjuk nopo presiden mau orang. Apa amiro rata-rata untuk penduduk Mekah tak yang penduduk Mekah kok usia atau nopo leso. Nek kematon tegese sekso. Tak bisa kang urung kepil atau kang rasane apa usia belum penduduk Mekah ada bilang saya sana apa. Al-Taqi atau terkait mengenai kepada atau jaman datang dalam mendadak, akan istiqlal mendadak. Kurung hal itu mengakhir rasul orang di sopong agar diwakti. Yang jelaslah waktu sekali kiamat kau berdua dulunya sekali kiamat kau berdua biasa. Kul mudahkan si Muhammad tahu maring mengakhir lalu maring kafir. Hadi tabi lagi. Hadi utawi ikilah kalimat tauhid. Hadi utawi ikilah kalimat tauhid. Iku sabi, iku metode langsung. Aku jadi nabi, mau pengen, mau pamarno, pengen mau puleno kalimat apa? Hadi utawi ikilah kalimat tauhid, kalimat hak. Iku sabi, iku dalam insun, tolong insun. Wafat terlalu nanti sopa Allah yang jauh di sabi dikoli adu kang ada sentuh ilapah maring Allah ilah sinilah. Allah basirotin dan ironan. Kalimat tauhid itu tak ada Allah basirotin. Ingatasi satu kemantapan ilmiah. Hujatin, tegese nenggone hujat. Wadihatin ingkang sul. Jadi ciri utama dakwah Nabi itu meyakinkan orang supaya ketok welo-welo, ketok yakin, ketok argumentasi ilmiah. Benernya kalimat apa? Tauhid. Adu ila wahi ala basirotin. Maknanya basirot. Hujatin apa? Wadihatin. Hujatin tegesi hujah argumentasi. Wadihatin ingkang jelas. Anak yang itu melawan wong ini. Kita baikkan oleh sokoman yang itu. Saya aku mau cito. Itu wong kudu paham tentang kalimat tauhid. Anak yang itu melawan kita. Amal kecil iman sokoman silang itu. Atun ala anak al-mutada al-mubarikan tempo berawali yang mutada. Dimaruan berkorok berawali yang mutada. Wa subhanahu wa ilakan mususi Allah dan jalan bersina lalu maring Allah suraka yang kira-kira tadi. Saya kira-kira mitra. Wa ma'ana orang-orang yang sebenarnya mususi kita setengah-setengah yang mususi kabeh. Min jumlah disabili setengah saking dalam sikit tempoh nabi dan kerana jadi buatan mususi. Wa ma'ana orang yang sebenarnya kami dunia sirah Muhammad ilahi jalan sesuai yang kira-kira waman. Yuha ilahi kasih paling wahid sopa ilahi tiga. Sebagian kira nuhi ilahi illa rijal nuhi ilahi kampanye wahid itu ilahi paling tiga. Wafi kiraatun bindun illa nuhi illa rijal nuhi ilahi wa kasril khat lam kasroiha. Jadi kiraatun rijal yuha ilahi kalian nuhi ilahi la malaikatan orang malaikat min ahli surah nanti penduduk kota ilafar tegesi penduduk kota. Berkoda anak satu penduduk kota itu alam luwih terpelajar, aklamu lan luwih sopan, luwih noto romo. Berkhilafi ahli bawah jika berbedanya berorong peduli. Kali jabain krono wangkol di ahli bawah jiwa dan lan buduni ahli bawah. Apalagi si orang ngaku-ngaku sopo penduduk muka ahli maka sudah tinggal bumi bang dulu mengenai sopo penduduk muka keba karena kali koyo nopo akibat uladina. Opo akibatnya menagami kebijkan sang penduduk muka. Akhir amlihim seksiono orang nangen akhir urusannya alati kami kopi. Rupanya ini ilahim saking urusannya penduduk Mekah. Kita dipilih. Kelawan borono oleh penduduk Mekah rusulalu man kopi rusulalu yang urusannya alati kami kopi. Walajar akhir. Oke deh, belum mumpung ini belum terus nanti masalah al-Qudjatul kali. Kalau itu udah nungguin kamu itu tak. Kalau kapan-kapan nak mati, usul Gus pokoknya tahu ngomong tentang al-Qudjatul nopo. Begini loh, masalah syubhat. Misalnya orang-orang kafir Mekah itu biasa cerdas, termasuk cerdasnya contohnya ya. Mas, nak panjang tenang pangeran bisa nangek no wong sangka kubur. Buktinya Nabi Adam nanti saya kira orang sing tani, orang sing nopo. Nak ngomong bukti pangeran ora nangek no, ora iso nangek no buktinya orang sing. Mulane dari wong kafir nak bantah-bantahan Nabi, ana gak tangi sama kubur. Fatu biabai nek kuntum sodikin, babahku mati mak nyatane ora ono sing tani. Ya kanjeng Nabi ora jawab. Wong tani ning suk ben nak dina kiamat, malah diguyu lho wong kafir nopo. Tapi Quran marai jawabannya Nabi. Jadi bermutazilah lah itu dalam hal ini bentuk. Jadi kanjeng Nabi diwarai Quran, annahum ila roh ya annahum ilaihim la yasibun. Ya annahum ilaihim itu sudah teng keluarga. Lahir kali Nabi diwarai Jibril, saya takoki wong kafir.
wong-wong kafir sing juga, bapak sing juga. Iku pengen mati to. Yo ora. Kowe kok pengen bojo mati yo ora. Keluarga sing mbok senengi mati oleh ora. Yo ora oleh. Dan ora oleh kau sama mati. Kau tahu apa? Mati. Akhirnya satu-satu. Tadi Nabi nangekno sing mati ora iso. Wong kafir kowe nak seneng jebule bojo mati kejadian. Wong kafir bojo mati padha nak wae mati kan tetep napa? Akhirnya satu-satu. Mergo wong kafir yo ora iso nuruti karepe yo iku ora usah napa? Mati. Paham deh. Dan ketika bilang bala-bala kalah itu ada sebenarnya dalam mana. Kowe ora iso kontekno, nak wong-wong iso tangi, mergo sing mate-mate arung kiamat kan yo ora iso napa. Saya kita kok wong kafir. Kowe ora seneng mbek bapak. Bapak itu kowe ora seneng mbek anak yo seneng. Kak ben mati ora kabeh. Yo ora ati itu. Aku gelem ngakoni kalah, tapi syarat iku yo aja mati. Bapak yo aja mati. Yo ora iso lemat awake mati yo. Ya bodoh aku lah itu mau manusa konangan saiki yo ora iso menurut kan bodoh ae aku yo ora apa. Kan Nabi diwariskan Jibril ini. Takoki Mas. Bojo wong kan mesti ana to sing bojone mati utawa bapake mati. Kowe seneng gak engko bapak urip meneh. Yo seneng sing bapak urip meneh. Kowe seneng gak bojo yo seneng. Ya kon nangis, nak kowe pancen seneng yo kon nangis. Yo ora iso tepan bodoh ora bisa. Itu yang sering aku jatuh balik itu. Jangan sampai kita tidak punya logika ketika orang kafir punya logika. Ketika orang kafir munifatu bi'abaina in kuntum shadiqin. Mas nak pancen ana tangi saka kubur. Saiki wong sing mati tangeno. Kesane kan 1-0, kesane kan napa? Nabi ora iso tenang, Nabi ora pangeran. Akhirnya Nabi diwarisi. Ya ngene lho, Nabi kalah 1-0, ben padha-padha kalah. Kowe seneng gak bapak murid meneh? Kabeh yo seneng ya padha tangekno nek napa. Yo ora iso ya padha kaitane. Tapi penting kan minimal kesimpulannya padha. Lha iku jenenge al-hujjatu. Itu kali Nabi kata sing tau iki. Nabi muni ora penyakit menular. Bareng Yahudi ana unta budiken dijejer unta wah. Sing waras dadi napa? Semonten mungkin. Nabi goblok. Jadi ora penyakit menular ternyata unta waras. Jejer budikan jadi nopo. Kaji Nabi sedang. Karena sawangannya Nabi kalah. Sebelumnya Nabi takut sing budikan pertama. Yang pertama ketularan sombong. Yang pertama ketularan sombong. Ya itu kelihatan dulu. Berikut ini bahkan ketularan kan sing sehat, ketularan sing loro. Sing loro pertama ketularan sombong. Lah ngoten iki jenenge al-hujjatul. Jadi ujian wali itu penting dan itu yang bisa diwariskan Nabi lagi di kiamat. Ala basirotin. Kalau sampai punya akidah tetap ala. Kita punya basiro, punya kekuatan hati. Punya kekuatan apa? Ojo kok argumentasi ini yang berkepok orang musuh ya masuk akal. Nyatanya orang mulai kisah orang sing tani berarti orang tani kok kubur. Sudah harus mati udah ada agak baik. Tentu pertanyaannya adalah itu. Mereka juga punya keinginan sing ora iso kesampaian. Iku mereka hidup sing kepengin hidup terus sehat terus. Nyatanya mereka juga gak iso hidup terus, gak iso sehat. Kan ya sama-sama ndak bisa nentokno karepe dhewe. Lah nek ngono sing duwe karep namung Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ujung-ujungnya kulillah yuhyikum tsumma yumiitum. Akhirnya Nabi diwariskan jadi saiki kowe ngomong Allah yuhyikum, Allah sing ngekek urip. Tsumma yumiitum sing maringi mati. Akhirnya satu-satu. Kanjeng Nabi ora iso urip no. Wong kabeh ora iso padha-padha. Tapi padha-padha Kanjeng Nabi dianggap menang mergo sesuai dakwahe beliau yaiku wong kon yakin ning kekuatane Allah Subhanahu wa taala. Ya nek ngono sing iso uripno ya wong tok sing iso mateno ya wong tok. Kowe ora iso mati, ora iso ngomong Allah aku ora Allah ya ora iso. Tapi ora iso mati ya padha wae. Lha iki jenenge al-hujjatul. Coba sampai terus Kanjeng Nabi kalah. Iya ya, mari ora iso nangekno. Bagus jam tiap TKI. Nah, suwarga neraka sing mati tangekno, terus kon crito, nek karwane yo tak iman aku. Sing mati kon nangekno kon crito, ana tenan suwarga neraka. Engko nek karwane ana aku tak napa? Nah, cara aku kalau nang PKI kan. Lah sing ide iku sapa? Ide ku ya kowe sing lakoni ora ana ide ngono. Sing duwe ide nek ana wong mati ra ide, aku ora kalau duwe napa? Ya lakoni dhewe tak ngene kowe kalau sing takon. Yo minimal kowe iso jawab ngono terus ngomong apa, Pak.
Pak. Lagi itu nang Islam kan goblok itu ora berber. Pemenang wong soleh-soleh wah manfaat. Kajian wiridan sore jam mikir semuanya jelas wae. Pokoke sifat Nabi sing diwarisi wong soleh mesti sithik gak aman. Padahal Nabi di sifat kato. Oh iku banyak orang sing mari sirenan. Kalau di proses bedik-bedik. Repot. Nah, minimal misalnya ana wong komunis, jujur wong nak wong mati kok tangekno critono swarga neraka kok tak iman. Kadang soleh itu menang. Mergo ora iso buktekno nangekno wong. Paling kan urusan ngomong, ya omong itu omongi. Sing duwe ide ku so, ide ku nek yo sing ide ku ya lakoni. Kowe lakoni iki, ora ora ide ngono. Aku ora ngerti duwe apa. Kan saya itu kan pusing kan, no? Lah wong maksudnya wong Islam kudu ngoten iki, minimal ngoten iki. Kok kanthi Nabi, ajane wis kalah nyatane wong tuwa, dijejel budi yo napa? Nah, Nabi ora takok sing ketularan, takok sing pertama. Ora aku maksud iki lho, ketularan sapa. Meriang ya budi. Lah iku sing ora sing mari iki. Tahunan. Berdoa akan. Wala darul akhirat ini udah akhirat. Ayo jangan atau sebagai suara berkurang berapa ilah dina ketiwa kaita orang bodoh takwa sebelah dina uang ngawang kala tak kilun apalah ya kilun pilihan di mata ya alamat kaya dapat minun mengkau iman sirokabe. Hatta ida tay asar usul. Goyatun de goyang utawi hatta goyatun goyang lima maring perkara dalakan mujurno aring atas lima bodoh wa ma'aslan kau tidak ilahi jalan. Para kaum kau jadi terlambat apa nasruhum, apa nulunge ning rusul. Ketika rusul pertolongannya terlambat, kata indah dari atas. Jika nalikane wis merasa putus asa, ya isa tegese merasa putus asa sapa rusul biro-biro rasul. Wadon lan padha yakin sapa rusul, awalnya rusul, analun nek rusul kok kudiku, teman-teman didustakan sapa rusul. Bintasdid, kelawan tasdid kudiku. Tadiban lan kedustaan lan iman kang ora iman kumujud badhe batal tasdik, tasdik lan diwaca tasdik. Analum kok kudiku, jadi boten kudiku tapi kudiku. Dona tegese nyongko sapa umam pira-pira umat ana rusul satune rusul akhlak nyulayani sapa rusul mak ing perkara. Wa adu kang padha jadi sapa rusul bi kelawan ma minan nasri sanging pertolongan. Ketika rusul sudah yakin bahwa mereka akan kalah oleh umatnya, jangan mempertekuk ing rusul apa nasruna pertolongan rusul. Fanusia mempenyelamat ingsun man ing wong nasal kang ngrepno sapa ingsun. Dinuneni kelawan loro fanunajia musad dan fanunaji wa mukhaffafan fanunji. Wa binune ning lan nun musaddad dan mate kang dikira iki to panat jiman nasab maning wong nasab kang ngertano ingsun ing man wala yuradulan ora tentola apa batu nafis kita ada gunane kaum sing kaum al-muslimin akan dosa kabeh ayo musyriki ra kang musyrik kabeh. Lapat kana teman-teman ana kupi kok timin dan ceritane para nabi ayo rusul ikrosun ta ana teladan apa teladan nek dilapa ke wong sing duweni akal asal diukur tekse wong sing duweni akal. Maka orang Quran ayat dalam Quran hadis cerita orang sing gawe-gawe wal hadis. Yutana ku dikecekan sing gawe-gawe wal hadis. Walakin kana tapi ana Quran utawa dikolan iku bener kitab dene ya kan ana sedurunge Quran. Kobra ku tegese bener kitab sedurunge Quran. Rupane nang tutupi sing kira-kira kitab. Wa tafsilaku dise nang Quran dijelano saben-saben perkara. Tapi aku dise tegese dijelano saben-saben perkara. Yuk tadi kang terutono ko Indonesia siji ing dalam babagan agama. Wa udan Al-Qur'an petunjuk menawa disanging kesesatan. Wa rahmatan lan dadi rahmat, wa rahmatan lan dadi rahmat kaum ni yu'minun ketika kaum mukminun akan iman sapa mukminun. Khusus tertentu sapa kaum sing yu'minun dizikir karo sebut. Lintifain krana oleh ngalah manfaat kaum sing mukminun di Al-Qur'an dunawiri ora kok salehane kaum mukmin.